Ya ini ujian para penuntut ilmu zaman sekarang nih, ya fitnah pacaran yang mencintai Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatin anak-anak remaja terutama penuntut ilmu secara umum untuk dia hindari. Ini fitnah yang mencintai Subhanahu wa taala. Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Padahal fitnah wanita bagian dari fitnah dunia, tapi Nabi khususkan penyebutannya saking bahayanya fitnah wanita ini, wahai penuntut ilmu terutama, ya. Makanya kadang-kadang saya maksudnya berterima kasih sekali kepada ibunda saya dulu yang galaknya, kamu kalau ketahuan berayan itu pacaran, ya, bahasa Lomboknya itu, awas, ya. Alhamdulillah akhirnya saya nggak sampai dibilang sama teman-teman tuh apa coba? Ya, cemen katanya, nggak berani midang itu ngapel ke rumah akhwat, gitu kan, nggak ngerokok, nggak ngapel, apa kamu kayak cewek katanya, ya nggak apa-apa lah, ya, mencintai Subhanahu wa taala. Besar, berat fitnahnya, maka sampai Nabi mengatakan, ma taraktu fitnatan, ya, hiya ashaddu 'ala rijal minan nisa, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah aku tinggalkan fitnah yang paling memudaratkan, paling bahaya atas laki-laki, melainkan fitnah perempuan. Mencintai Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salaf ada yang mengatakan bahwa ya dhihabul ilmi ya baina afkhadin nisa. Hilangnya ilmu antara pahanya perempuan, kata sebagian mereka. Banyak orang yang ilmunya hilang ketika dia sudah mendapatkan yang mencintai. Ya. Banyak orang meninggalkan nuntut ilmu setelah dia menikah. Sebelum menikah, walah rajinnya tenan. Dan saya tahu sebagian orang di sini juga ada. Di sini, gak jauh-jauh. Sebelum nikah, Masya Allah. Sekarang mana orangnya setelah nikah itu? Wallah musta'an. Ya, ini jeritan hati seorang guru kecil seperti saya. Yang orang-orang yang tadinya Masya Allah sebelum nikah, rajin, sekarang gak kelihatan lagi. Walaupun jumlahnya masih kelihatan kok jemaah. Mana orang yang hadir masih kelihatan, nggak kelihatan sekarang, nggak tahu apakah benar ungkapan salaf itu hilangnya ilmu di antara paha wanita, ya, mencintai Subhanahu wa taala, ya, harusnya dapat rezeki istri solehah, makin getol ngaji. Sama untuk wasiat juga untuk kaum akhwat penuntut ilmu, akhwat, jangan setelah menikah goodbye ngaji itu. Ya, ilal liqa gitu, menuntut ilmu, pensiun gitu, tinggal belajar ilmu sambel gitu, ilmu dapur. Lah, menakjubkan saya kondisi bapak-bapak salaf dahulu ya, kalau putrinya menikah di kamar pengantinnya itu kitab-kitab putrinya yang dulu diobrak-abrik dipelajari ketika belum nikah, kitab-kitabnya itu dijogrokin, ditumpuk di kamar pengantin itu. Apa tujuannya? Biar anaknya mikir, oh iya, bahwa menikah itu bukan berarti pensiun menuntut ilmu. Ana mau antum nih yang muda-muda sekarang belum nikah, nanti kalau udah nikah hilang. Ana maunya antum, ya, ikhwan dan akhwat yang muda-muda kalau udah menikah, boncengan mengaji kan indah sekali tuh. Saya sampai cemburu tuh ngeliat orang-orang boncengan tuh, ya, mencintai Subhanahu wa taala. Subhanallah, indah sekali. Habis nikah, udah tenang, ngaji lagi. Jangan hilang. Hilang sebagiannya mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Abu Wada'ah ketika dia dapat putrinya Sa'id Musayyib, menantunya Abu Hurairah, ya. Udah dapat istri nih. Istrinya meninggal, berkabung, dinikahin sama putrinya Sa'id Musayyib. Udah gitu Udah dapat istri, ya, tenang, sakinah deh, mau berangkat ngaji. Ke bapak mertuanya plus gurunya gitu kan, ngaji lagi, nggak hilang. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istrinya menarik tangannya dan mengatakan, ilmu bapak udah sip di sini, kamu ngaji sama saya aja katanya. Subhanallah, menunjukkan wanita-wanita dulu ilmunya keren-keren yang mencintai Subhanahu wa taala. Jadi tolong fitnah wanita ini hati-hati bagi penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu hancur, rusak perjalanan, ya, jihad menuntut ilmunya karena fitnah wanita. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati-hati, besar fitnah wanita ini, ya.
Ya, nggak main-main dia mencintai. Sampai Rasul katakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajulil hazim min ihdakunna." Belum pernah saya ngelihat orang yang lemah akal dan kurang agamanya, Pak, tapi paling bisa membuat kelepak-kelepak laki-laki yang wah, hebat, ngeri. Ya. Ya. Dulu siapa? Napoleon, siapa namanya yang jajah Mesir? Napoleon. Hah, itu kayak gimana? Tapi di depan Cleopatra, ya kan? Lunglai sudah dia di hadapan Cleopatra mencintai SWT. Jadi ya banyak sekali lagi. Ini wakilnya atau realitanya banyak. Penuntut ilmu hancur gara-gara apa? Fitnah pacaran yang mencintai karena Allah SWT. Ya, terhalang dari ilmu. Kalau mau apa? Nikah. Banyak nggak ulama yang nikah muda dulu? Menuntut ilmu sambil menikah muda. Banyak nggak yang mencintai? Karena menuntut ilmu tidak menghalangi dari menikah, ya mencintai karena Allah SWT. Daripada kena fitnah dasarnya pacaran apa dasarnya. Kalau merasa mampu dasarnya nikah, ya mencintai, tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Ya, mencintai karena Allah SWT. Ini namanya al-jam'u bainal khairain, gitu. Mengumpulkan antara dua kebaikan, ya mencintai. Soalnya teman-teman ana masih banyak yang terkena fitnah tersebut, ya. Banyak. Enggak sedikit, banyak sekali. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu bertakwa. Tadi ini obatnya. Ini maksiat nggak pacaran, ya? Sebelum menikah, bohong semua. Nah, ini yang muda-muda nih. Yang namanya dunia pacaran tuh isinya semua bohong, dusta, nifak, I love you, sampai Cilengsi you-nya. Ya. Itu, ya ngomong doang, maksudnya itu bohong, itu gombal namanya itu. Yang mencintai SWT, bohong. Banyak kasus, udah bertahun-tahun pacaran, nikah sama orang lain, stres lagi suami. Sampai sekarang nggak mau nikah itu laki-laki. Allah musta'an. Padahal Ali katakan nisa ghairuha katsir, wanita yang lain banyak, tapi udah Allah musta'an, udah jadi milik orang, dianya belum dapat siapa-siapa padahal akhwat. Ya, Allah musta'an.